kita akan langsung masuk ke dalam game yang ketujuh. Ece dengan keunggulan 1 kemenangan. Apakah di game kali ini juga berhasil membuktikan lagi bahwa kemenangan di game kedua akan menjadi milik untuk mereka ya? Wah, let's go guys. Let's go. Kita akan lihat aja bagaimana inisiasi yang akan dilakukan oleh kedua tim, khususnya untuk di match yang ketujuh nih ya. Tim dari ada Cloud juga ya, bakal blazing duetan kali ini. Oke, welcome to Land of Dawn. Ini dia masuk ke dalam match yang ketujuh ya guys ya. Kita di pertandingan kali ini ada Shannon yang akan langsung berhadapan dengan Kyun. Lin Zui di bagian tengah, pengambilan card purple sepertinya akan langsung dilakukan. John di area tengah dengan melawan serang Suzy. Ada Shadow yang juga berada kini di atas samping, coba memberikan beberapa damage dan membuat Den pun apakah dalam keadaan yang cukup aman. Namun lihat lompatan terbuka dan first ball pun kini bakal akan menjadi incaran. Hampir saja Den menjadi juga pilihan utama untuk berhasil bisa terkena eliminasi. Namun Lin Zui pun bakal datang dan mempersiapkan langsung sebuah serangan, tapi pengambil card Little Wonder sepertinya bakal menjadi sebuah pilihan. Dilakukan oleh kedua jungler. Namun lihat ada satu momen di mana first ball pun berhasil terbuka. Namun Mikazuki berhasil menyamakan keadaan langsung dengan kini mengamankan satu pemain. Kita dengan first second untuk eliminasi bakal menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Mikazuki. Shield kita lihat bakal langsung perlahan dihancurkan dan bakal nimbulin kendala juga nih ya untuk di area bawah sana. Mungkin harus ada backup yang bisa dilakukan, tapi kini juga belum ada pertarungan yang sepertinya berhasil kembali makan korban. Tapi Lin Zui, hampir saja kita kehilangan langsung sebuah res buff-nya dengan Retribution yang harus ia coba untuk buka. Dengan beberapa pengambilan buff lagi yang juga akan dilakukan di bagian atas. Dan kita lihat kali ini rotasi akan terjadi, dimana first second pun harus terkena eliminasi lagi. 2 kali terkena panis, bukan sesuatu yang baik tentunya, apalagi dengan mulai hilangnya shield. Pengincaran yang karena turret pun sepertinya akan langsung mulai dilakukan. Soal pertama kini berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari tim RC di bagian bawah sana, dengan bahkan mencoba membuka juga satu buah Farki di scan. Mikazuki bakal akan menjadi XP terkeras ya. XP yang punya penghargaan sudah bisa dibilang kak guys. Lu ada yang donat Bang Lang. Bang itu siapa bang? Infokan IG-nya, kata Wan mau lihat. 12.000 dari Lang. Terima kasih Bang Lang. Terima kasih. Thank you so much Bang Lang. Oke, kita lihat serangan lagi yang seperti akan terjadi khususnya di bagian tengah dengan beberapa ponis yang juga sempat dilakukan, tapi bakal berhasil seorang Suzy pulang menjadi pemain yang ditumbangkan dan masih mencoba ngejar. Lin Zui bahkan berhasil juga kini mendapatkan langsung momen double kill. Football katanya Wan Ayu katanya. Lo, Anda tidak main kah di sini kah bang? No, ikutan main gak sih? M8 sampai M10 kan ya tadi ya Gal ya. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana kini juga berada di atas Shannon. Belum ada pertempuran yang sepertinya berbahaya ya, dengan seorang Kyun juga di sana. Dan kita lihat pertarungan lebih terjadi kini di area tengah dengan mencoba untuk datangnya juga serang first second kini ke area sana, mencoba untuk seperti menggagalkan serangan untuk bisa dilakukan, tapi lompatan berhasil masuk dengan Purify yang seperti mainkan juga, memberikan langsung sebuah blasting 2. Tapi Mikazuki dengan datangnya juga satu pemain lagi, Suzy dengan Ranging Sestrom berhasil menggagalkan Hyun untuk berhasil selamat, menjadi tambahan poin kill yang ternyata terkonek, dimana kini juga apakah ada pengincaran karakter yang akan berhasil untuk bisa dihancurkan. Dari bagian atas ternyata gagal untuk bisa direbut. Sementara yang juga memancing teman-teman dari tim Rorah mungkin harus lebih baik lagi untuk melakukan setup, karena mereka kena serangan terus akan jadi masalah tentunya ya. Dan kita lihat di bagian tengah masih juga dengan pertahanan yang kini bakal diciptakan.
Rotasi akan terjadi. Turtle pun mungkin bakal direbut lagi. Tapi kali ini satu momen lompatan pun kembali dilakukan. Tapi untungnya masih memiliki juga Spurify untuk bisa bertahan di area tengah sana. Forsaken sebenarnya akan mencoba untuk membantu pertarungan yang kini akan dilakukan langsung di bagian atas. Dengan setup yang kini bakal terbuka dari teman-teman tim RC. Apakah Turtle akan langsung menjadi milik untuk tim mereka? Dengan zoning yang kini sedang terjadi. Lihat pengambilan Turtle pun dengan pasti ternyata didapatkan di momen kali ini. Membuat pasukan dari tim Aurora Aries ya masih dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Tapi untuk sekarang serangan malah terjadi di bagian tengah. Dengan lihat ada sebuah Farki di scan yang kini dibuka. Dan sudah Mika Sigi pun mencoba menempatkan lagi satu bahkan dua pemain. Tereliminasi bahkan momen dimana triple kill pun juga akan berhasil terconnect. Bandit Rush pun dilakukan juga. Dan menyisakan kini seorang Juan yang hanya sendirian di bagian tengah. Menjadi pemain yang tersisa di sana. Dan ini dia rencana kartu turret yang sebenarnya akan langsung dijadikan modal utama dari timnya RC. Kita lihat mereka benar-benar langsung nge-push ya. Ada peluang mereka langsung push. Dan itu yang ngebuat tim Rora benar-benar kehilangan langsung ya momentum. Ada beberapa kali kita lihat momen buat ngebuka warnya mereka udah sulit dapet. Terus juga mereka langsung dihancurin turretnya ya. Sehingga emang bener-bener kalau salah inisiasi ya fatal banget buat tim mereka teman-teman ya. Kehilangan objektif lagi guys. Itu dia guys. Tapi untuk kali ini kita Forsaken juga harus melakukan clearance lagi bersama-sama dengan beberapa pemain. Sean ada enggak Sean katanya? Sean enggak ada sih bang. Oke, ada satu momen setup yang juga kini bakalkah dimanfaatkan oleh tim dari RC. Sedang menunggu, mempersiapkan sepertinya pemain untuk kini bisa ditumbangkan. Masuknya seorang Den bakalkah juga menimbulkan bencana besar. Betul kembali pun terbuka, namun Kion dengan blasting duetnya. Purify pun bakal digunakan, namun malah menjadi pilihan. Double kill terjadi. Apakah Shen yang berhasil membuka juga kesempatan untuk bisa membuka satu momen triple kill. Satu Renopati pun bakal digunakan juga untuk bisa membuat Forsaken pun kini terkena panis. Lihat datangnya satu pemain Lindsay, apakah berhasil kini menguntungkan? Namun Forsaken memberikan tambahan pick off di area atas. Dengan momen double kill yang ternyata berhasil tercipta, membuat tiga pemain dari pasukan tim RC sepertinya harus mundur dan beberapa pemain bahkan harus menunggu kembali respawn. Tapi untuk Turtle-nya kita akan lihat sepertinya akan menjadi Turtle ketiga ya, yang sebenarnya akan langsung mereka dapatkan tanpa adanya sebuah masalah. Belum ada dengan Vio Turkoman yang terbuka lagi. Dan Shen pun juga kini berhasil untuk bisa menambah satu momen point kill. Kira siapakah yang akan berhasil untuk terkena lagi sebuah eliminasi dengan 4 pemain tersisa. Dan mereka pun masih harus pulang. Ngambil purple-nya pun didapatkan, namun tidak dengan mudah kini selamat dari pertempuran. Apalagi dengan pengincaran karakter yang sepertinya kembali akan pasukan dari tim RC dapatkan. Ini dia turret di bagian tengah yang sebenarnya akan menjadi objektif tambahan yang berhasil mereka dapatkan. Lihat dengan base yang juga akan kaki ini mencoba dihancurkan. Pasukan dari tim Rora benar-benar masih harus bermain dari belakang ya. Namun kali ini dengan Kyun yang kembali mencoba buka blasting duet, apakah berhasil untuk bisa berhasil kabur? Terkena pukulan penting dimana bahkan Kyun pun gak gerak sama sekali guys. Wah, 4 kali panis menjadi tentunya kerugian ya. Apalagi dengan masih harus kini kehilangan lagi satu pemain. 2 pemain terkena panis bakal membuat kini 3 hanya turret tersisa dari teman-teman timnya Aurora Aries. Dan mereka pun harus menerima lagi beberapa damage dan turret mungkin untuk bisa dihancurkan. Kita dengan mengincarnya juga Kasgo turret di bagian atas. Mengincar karakter di bagian tengah malah menjadi objektif utama. Blasting duet. Lo Suzy. Si Suzy malah aktifin blasting duet. Beliau mau tutor Jabran kah? Oke, dengan kerugian lagi yang masih harus didapatkan, apalagi dengan pengincaran karakter di bagian tengah yang harus dilakukan. Pasukan dari teman-teman tim Aurora gak punya opsi banyak. Mereka harus bisa mainin team fight dan memukul mundur cepat ya pemain dari tim lawan. Kalau enggak ya makin banyak lagi kerugian yang bisa untuk mereka dapatkan ya. Kita akan lihat aja bagaimana antisipasi yang juga akan mencoba untuk mereka lakukan. Kayak dengan satu momen Magic Sentry
berikan opsi untuk bisa mengantisipasi juga keinginan dari pasukan tim RC yang kini sebenarnya akan bergerak lagi untuk bisa masuk ke arah atas. Dan pengincaran untuk bagian atas pun kini akan berhasil terbuka. Dengan beberapa pemain yang ada di bagian belakang, kita lihat sepertinya kini bakal menjadi momen yang cukup penting dengan flashing duet terserang Kyun. Apakah berhasil memborbardir peluang kini untuk bisa mendapatkan sebuah weapon sebenarnya terbuka dengan lebar. Kesalahan terjadi dan Din menjadi pemain yang kini hanya tersisa sendirian di bagian belakang sana. Bahkan zoning pun diciptakan dan Lord pun kini mencoba untuk dicuri. Oke, ini dia Lord yang kayaknya akan mencoba untuk diambil oleh teman-teman dari tim Rora. Kita ini bakal menjadi keuntungan besar jika berhasil mereka dapatkan ya. Gak ada kesempatan untuk bisa membuat Den pun kini masukkan, namun malah mencoba bekas satu mau Violet Recruitment. Hampir saja Den melakukan pencurian, kita lihat. Buset, itu tanpa retry juga loh guys. Wah, benar-benar dak dikduk share gak sih? Dan untuk kali ini dari teman-teman tim RC akan mencoba untuk memberikan juga sebuah pelikan keadaan. Blasting duet sempat terjadi, namun gagal bertahan dengan satu tembakan dengan pasti. Lindsay berhasil mengamankan satu pemain. Kita pengincaran ke arah sebuah objektif di bagian tengah pun juga kini bakal terbuka. Sekarang Leo OP, iya lagi OP bang. Lihat dengan berhasil mengincar kini sebuah turret yang ada di area tengah. Objektif tambahan tentunya untuk pasukan tim Rora yang akan berhasil untuk bisa mereka amankan. Lihat dengan defense yang tentunya harus juga mereka tunjukkan. Pasukan dari tim RC pun harus melakukan antisipasi apalagi dengan pencurian Karbuff yang juga mungkin akan mulai dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Rora. Dengan Violet Recruitment yang juga tadi sempat terkonek, apakah bakal menjadi kendala? Tapi Den malah diserang, belum lagi dengan rank Sesram yang harus terkonek. Kembali membuka war, bahkan membuat Den pun harus kewalahan menjadi pemain pertama yang kini terkena panas sama seorang Forever Susi. Cukup jauh seperti untuk bisa berhasil di backup. Saya mengurungkan niatnya, tapi lihat pemain lain yang bakal mencoba untuk memberikan keterlibatan. Seorang Lindsay datang bisa menjadi masalah. Apalagi dengan mulai mengincarnya juga sepertinya sebuah turret di bagian tengah ya. Ini bakal menjadi objektif tambahan yang akan berhasil dimaksimalkan. Rora benar-benar bermain dengan momentum ya. Comeback yang sepertinya kali ini akan mencoba untuk mereka lakukan. Apakah cukup bisa berhasil? Cuman PR mereka sih masih ada beberapa sih, khususnya turret ya, yang masih harus terkendala kali ini. Tapi teman-teman dari tim RC pun juga harus lebih tenang. Mereka juga harus berhati-hati karena momentum. Sebenarnya meskipun dari teman-teman tim Rora udah mulai ambil, tapi mereka masih punya kesempatan. Tapi kali ini Blasting duet cukup dalam ternyata bisa dirasakan. Belum lagi dengan Lindsay juga malah berhasil bersinar. Double kill lagi dilakukan di tangan dirinya. Kita bakal ada pemain lain yang juga kini bakal terluka. Dengan dua pemain ini sepertinya harus kembali ke arah belakang dan mencoba untuk mengincar kaki ini. Objektif di area tengah. Jadi ini bakal menjadi objektif tambahan yang mungkin bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Rora. Thank you Bang Mar. Astaga. Oke Wan, thank you Wan. Oke, mengejar. Loh Suzy ya. Pengen coba untuk didapetin kah? Lord sih. Kok kayak gini mah harus nunggu Lord sih guys. Tak bisa ini bro, tak bisa ini guys. Thank you Bang Mar. Loh, Anda mau pamit, Anda nggak ikutan KM berikutnya kah? Oke, bagaimana antisipasi yang juga akan dilakukan oleh teman-teman dari tim RC? Ini bakal juga jadi salah satu yang cukup penting ya. Apakah mereka masih punya kesempatan untuk bisa merebut juga Lord di area atas? Zoning pun sedang terjadi. Masih juga mencoba untuk memberikan damage-nya kini ke arah serang Forsaken yang akan malah berhasil untuk dipaksakan pergi. Lihat dengan Forsaken yang berada kini di area depan. Jadi badan. Timer, halo Ron. Gak jadi tadi ya, 9-10 ya Ron ya. Mau mandi katanya gagal. No, gak jadi ikutan gagal. No. Kangen aku gas ini. Hey. Anda lanang ya, guys. Kenapa sih guys lanang-lanang di sini ini agak-agak serem ya? Oke.
Mencoba untuk langsung memberikan damage, dan ini bakal menjadi sebuah pengambilan karena Lord yang mungkin bisa dilakukan langsung seorang Litsui. Lord mendapatkan dengan satu momen retribution di mana masih menyerang, mencakar-cakar, mencabek-cabek tim lawan di mana momen triple kill dan hampir saja sebuah maniak, dan ini dia weapon diciptakan. Rora bukan sembarang Rora, guys. Inilah Rora yang tentunya ya biasa kita lihat, meskipun ya ada pemain baru, ada si Kyun, cuman 4 pemain lainnya ini ya Rora yang kita kenal ya teman-teman ya. Dan ini bakal menjadi ancaman lebih buat pasukan dari tim RC, apalagi dengan kehilangannya 5 orang pemain. Bicara karena BSK akan berasa terjadi dengan Suzy, dengan beberapa pemain yang kini juga masih bakal mencoba untuk bertahan di area belakang. Kurang cukup besar, apalagi dengan 2 objektif yang hilang. Apalagi dengan base-nya yang juga kini akan mulai dihancurkan. Lord cukup kuat, tentunya harus diwaspadai. Belum lagi dengan passing the from Kyun. Cukupkah dalam diberikan di saat Senen pun berhasil melukai 1 bahkan 2 orang ke pemain. Persekan gagal terkadang, namun seorang Senen pun malah menjadi pilihan utama dan Juan mencoba untuk mengatur jarak karena cukup dekat akan sangat berbahaya. Kameranya keluar gedung, katanya keluar gedung. Terlalu tinggi kah? Oke, kita akan lihat lagi bagaimana defense yang masih akan dilakukan oleh teman-teman dari tim RC. Lihat dengan 4 pemain ya yang masih cukup kuat untuk bisa melakukan defense. Tim dari Rora sepertinya masih harus gagal, cuman ini jadi momentum lebih besar lagi sih untuk mereka, guys. Wah, NK nanti bisa, guys. Wah, kalau comeback sih GG sih. Akan ada cerita dan akan ada history di mana mereka bisa mengalahkan tim RC, teman-teman ya. Gila, bro. Kalau bisa menang. Kalau ya, teman-teman ya. Kalau, guys. Kalau ya. Cuman kalau kalah lagi mereka udah benar-benar bisa ngasih perlawanan sih. Izin sih ya. Izin ya. Oke, kita akan lihat bagaimana tim RC juga akan melakukan lagi sebuah setup Water Goodman dengan penetrance yang juga terbuka. Dalam damage yang ternyata tercipta di mana serang Shadow pun malah menjadi langsung pilihan utama, ditumbangkan langsung di area tengah. Wah, itu miskomunikasi kah? 1 pemain hilang, Forsaken pun kini berada di area atas, menjadi pemain yang juga akankah berhasil kini terkena panis. Menjadi pemain yang harus berhati-hati, apalagi dengan kehilangan 1 pemain ya. Ini kerugian besar, apalagi dengan Lord bentar lagi mulai muncul, guys. Harusnya nggak dilakuin ini, guys. Lord bentar lagi muncul loh, guys. Nggak bisa end itu selain Beatrix turu tuh ya. Beatrix suruh turu tuh ya. Oke, dengan emang produktivitasnya gede banget sih George dari segi point kill ya. Udah 11. Kita lihat dengan pengambil karena Lord yang seperti ini bakal langsung dilakukan juga oleh serang Senen di sana. Lord pun diamankan dan Rora pun harus berhati-hati. Apalagi dengan 5 pemain yang masih tersisa sih. Mereka harus mencoba melakukan Blazing Duel from Skylar kak, guys. Izin, itu Jabran bang, Jabran ya. Waduh. Itu kalau caster gimana, guys? Itu bikinnya, tapi Lordnya diambil sama tim kiri kah? Lordnya diambil, oh ya, bener ya. Kepencet kayaknya bang, oh kepencet kah? Itu kalau Pak Pulung harusnya ngomong apa tuh, guys? Kok kayak gitu, guys? Nanti ngomong Blazing Duet for nothing disalahin, guys. Oke, kita akan lihat bagaimana Blazing Duet kembali kini sedang dilakukan bersama dengan Winter Crown. Tapi apakah berhasil bertahan? Posisi cukup berbeda serang Kyun. Mencoba mengatur posisi, bahkan berhasil untuk bisa menculik 1 pemain pun ditumbangkan dan masih mencoba untuk lebih. Forsaken pun berhasil mendapatkan 1 pemain dan pun harus dipaksakan kini mundur. Betul, selamat dengan Dura begitu tipis bersama dengan Mikazuki juga yang kini akan ketahuan, tapi recall membawa dirinya pulang. Tapi kini cukup dalam masa, apalagi dengan 5 pemain yang masih tersisa. Pasukan dari tim Rora sepertinya akan mencoba untuk membawa ke kemenangan langsung mereka di match yang sekarang.
Ini dia kemenangan di depan mata yang akan berhasil mereka lakukan. Randy Sastrom apakah berhasil mempersulit Dan untuk berhasil bisa pergi. Dan pengincaran dengan seorang CNN yang kini harus kehilangan immortality bonus terjadi. Momen one last hit pun dilakukan langsung oleh seorang Juan di match kali ini. Dan base-nya langsung diincar dan membawa langsung sebuah kemenangan untuk match ke-7. Rora is back. Rora is back teman-teman ya. Gelo. Rora is back guys. Seru-seru banget guys. Real ini ya, real. Dari lubuk hati paling gak dalam. Mikazuki no respect again and again tuh katanya ya, kata Matcha Latte ya. Aduh. Boleh ditangkap kah Mikazuki? Salah Masyok tuh katanya. Semua salah siapa? Salah Masyok guys ya. Lagi dan lagi salah Masyok kah guys. Cosplay beras katanya. Itu namanya teknik ancaman kata Devan. Oh teknik ancaman guys. Blazing Duet di depan dan gak kena siapa-siapa, itu teknik ancaman ya teman-teman ya. Coba nanti kalian kasih tahu ke tim-tim yang lain tuh guys, biar paham ya. Takutnya dibilang Blazing Duet from from nothing, nanti disalahin guys. Papulung ini Papulung. Oke ya, kita lihat dulu. Mas Yok bilang timen dikit nggak ngaruh. Jadi impostor kah dia? Impostor ya. Satu game impostor dulu bang, boleh. Impostor dulu jadi impostor. Karena Masyok apa? Karena Masyok itu mafia. Waduh. Langsung disebutkan saja ya. Masyok mafia kak guys. Dia pengaturan kak dia? Dia suka ngatur-ngaturin skor kak? Astaga guys. Ternyata ya 4K guys. Cuman lagi full nih kayaknya. Sampai M10 kayaknya ya. Cuma nggak tahu juga ya. Kalau ada ninja-ninja mungkin nanti bisa diganti sih. Oke, kita lihat untuk kali ini Juan ya guys. Menjadi pemain yang berhasil ternyata mendapatkan MVP untuk game kali ini. Ya, ada Juan. Nah, itu ya. Itu dia guys. Ada Juan malah win guys ya. Meskipun namanya tidak meyakinkan karena ya ada Juan malah MVP guys ya. Dengan 4 emas ada Linjui, Shadow, Kyun dan juga Forsaken. Dan kita lihat dari tim lawannya ya. 4 emas dan MVP bahkan terjadi ke arah Suzy. Cuman 1 silver sendiri guys. Emang ya guys ya. Pengecohan terjadi guys ya. Sosok Masyok selama ini adalah mafia. Itu ya. Itu dia guys. Sebut saja si mafia ya. Statistik. Kita akan coba masuk ke dalam game berikutnya teman-teman ya. Bener kan Mak? Iya bener sih. Ini nggak ada alasan lagi sih guys untuk bilang tidak ya. Kalau ngantuk tidur katanya Bang Mim. Nomor lihatkan cara ikut katanya. Cara ikut bisa VIP bisa gratis. Bukan gitu emang kalau udah pakai Freya pengennya perang. Waduh. Selalu ingin perang ya. Ngantuk banget pakai Uranus katanya. Buset, ngantuk banget pakai Uranus guys. Tebel parah kah? 77 itu niatnya nyenggol RRQ season kemarin. Berarti nanti game lain itu kah? 9 kah? Dinanti kah? Boleh, nanti 9 ya, jangan lupa ya. Boleh. Asal jangan takut aja hilang IG-nya. Oke, yuk kita ke game berikutnya teman-teman. Nah ini ya, ini ada penculikan lagi. Gelo sih guys, mereka tuh kayak dapat harapan terus kayak mereka tuh kayak oke, bisa nih gitu ya. Mereka chemistry-nya OP. Itulah guys, chemistry benar-benar penting juga kan. Maksudnya kalau kuat tapi chemistry yang nggak ada, susah juga guys, jujur guys. RC pun itu bukan cuman kuat ya mereka ya, tapi mereka chemistry-nya juga emang ada guys. Jadi ya itulah susah dilawan ya. Tik baliknya itu si Masyok nerobos tower mulu. Astaga, ini kah? Astaga guys. Ini dia bro, Blazing Duet from nothing ya.
Blazing duet to nothing. Lagi bang. Boleh. Enggak, udah enggak ada. Kenapa ini? Oh ini ya. Ah ini datang langsung Blazing duet bro, let's go. Gak apa-apa lah kalau ketemu lagi kita gas lagi kata Mas Syok. Nes kalau ada lagi bisa gas nanti ya kalau ada lagi ya. Oke, ini momen base-nya dihancurkan dan langsung kita masuk ke dalam game yang berikutnya yaitu adalah game ke-8 ya.